在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ayo pergi, kata-kata Wang Lin singkat, dan dia mengikuti jalan yang telah dibuka oleh sidik jari itu. Dia tidak setenang yang dia lihat saat ini. Dia merasa bahwa dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari sidik jari itu. Jika dia bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, ke-9 lantai gua Kaisar Langit ini bisa dihancurkan hanya dengan satu sidik jari. Ling Tianhou dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin, dan ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat saat dia semakin tidak memahami Wang Lin. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya lebih tinggi, jika mereka benar-benar bertarung, dia merasa bahwa dia pasti akan kalah. Wang Lin bergerak maju seperti kilat dan segera tiba di sebelah istana yang setengah hancur. Dia dengan dingin menatap Ling Tianhou saat dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya perak menerbangkannya. Mayat perempuan perak muncul di sekitar Wang Lin dan dengan dingin menatap Ling Tianhou. Murid Ling Tianhou menyusut. Dia merasa Wang Lin menjadi lebih misterius dan kuat. Saya tidak dapat memahami semua orang ini. Entah itu kultivasinya, mantranya, atau apapun, saya hanya bisa menggunakan dua kata, misteri mendalam, untuk menggambarkannya. Dalam kehidupan Ling Tianhou, dia hanya menggambarkan yang maha melihat sebagai misteri yang mendalam, dan sekarang ada satu lagi. Dia tidak menggunakan pil hijau yang diberikan Wang Wei kepadanya, melainkan melahap banyak pil lain untuk menebus jumlah energi asal yang mengerikan yang telah digunakan oleh sidik jari tersebut. Jumlah energi asal yang dia gunakan tidak kurang dari yang dia gunakan dengan pedang besi. Namun, Wang Lin baru saja meninggalkan magma, selain energi asal api di dalam tubuhnya, masih ada sejumlah besar energi asal yang belum dia serap. Selain itu, selama berbulan-bulan berkultivasi, Tato Vermilion Bird juga telah menyerap banyak hal. Selama bulan-bulan budidaya, Wang Lin memperhatikan bahwa energi asal api yang diserap oleh Tato Vermilion Bird miliknya dapat ditransfer ke tubuhnya. Penemuan inilah yang membuat Wang Lin bertahan lama di dalam magma. Setelah melahap pil, Wang Lin tidak menggunakan energi asal api di dalam Tato Vermilion Bird dan malah menyerap sebagian energi asal api yang tidak terserap di tubuhnya. Menambah pil yang baru saja dia konsumsi, Wang Lin pulih sedikit. Dia segera tiba di istana yang setengah hancur dengan tempat lilin, dan hanya satu tempat lilin yang tersisa berjuang untuk tetap menyala. Tidak ada seorang pun di sini. Tatapan Wang Lin menyapu area tersebut dan kemudian dia dengan tenang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ling Tianhou tiba di dalam setelah Wang Lin dengan rasa takut yang masih ada di matanya dan berkata, ketika kami masuk dari lantai 7, tidak ada kabut hitam di sini. Namun, setelah memasuki aula ini dan membuka pintu masuk ke lantai 9, 3 bayangan iblis keluar dan memenuhi area ini dengan kabut hitam. Ketiga bayangan iblis itu sangat aneh, dan Master Void langsung terluka parah oleh salah satunya. Wang Wei menderita luka akibat serangan diam-diam Beilou. Kemudian Olsir menyerang, dan dia membantu Beilou. Adapun Hu Juan, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia langsung tersedot ke lantai 9. Saya juga terluka oleh bayangan iblis. Saya tidak dapat melihat dengan jelas sekeliling saya dengan kabut hitam ini karena akal tidak dapat menembusnya. Ling Tianhou dengan sederhana menjelaskan apa yang terjadi, dan saat Wang Lin mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah menjadi kerutan. Wang Lin tidak terkejut dengan Olsir yang membantu Beilou. Olsir telah berkunjung ke Demon Spirit Land berkali-kali, dan Wang Lin tidak akan percaya bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan iblis kuno. Selain itu, ketika Wang Lin masih di Sekte Nasib Surgawi, dia ingat bahwa kakak senior divisi ungu telah menggunakan mantra yang mirip dengan mantra iblis. Dia sangat mengingatnya. Belakangan, ketika dia menghadapi lebih banyak peristiwa, semakin dia memikirkannya, semakin banyak hal itu membenarkan spekulasinya. Wang Lin juga mendapatkan tubuh iblis yang tersebar. Tubuhnya jelas sama dengan Ling Tianhou, hanya saja jauh lebih muda. Wang Lin masih menyimpan tubuh itu di dalam tasnya. Dia percaya jika dia mengeluarkan tubuh itu,
ekspresi Ling Tianhou akan sangat berubah. Bahkan ekspresi Allseer mungkin akan berubah. Iblis kuno yang maha melihat dan Ling Tianhou. Pasti ada hubungan aneh di antara mereka. Wang Lin diam-diam memandangi sisa-sisa istana, terutama pada sisa lilin yang menyala. Bagaimana cara kita mengaktifkan tempat ini? Wang Lin harus pergi ke lantai 9. Entah itu untuk Zoe atau si Tunan, dia harus masuk. Meskipun si Tunan belum sampai sejauh ini, Wang Lin sangat yakin bahwa dengan tingkat budidaya si Tunan, dia akan baik-baik saja di beberapa lantai pertama. Namun, Zoe berada di lantai 9, dan harapan untuk menyembuhkan racun si Tunan juga ada di lantai 9. Keduanya adalah dermawannya, jadi bagaimana Wang Lin bisa menyerah? Meskipun dia tahu ada bahaya di lantai 9, jika dia menyerah karena bahaya, maka dia bukanlah Wang Lin. Ling Tianhou ragu-ragu dan bertanya, "Kamu benar-benar ingin turun?" Wang Lin mengangguk. Ling Tianhou merenung sedikit, lalu ada sedikit kegilaan di matanya dan dia bergumam, "Lupakan. Anda telah berkultivasi dalam waktu yang lebih singkat dari saya, tetapi masih memiliki nyali untuk melakukannya. Binatang kesayangan lelaki tua ini hancur karena benda sialan itu. Saya telah mengembangkan wilayah tirani sepanjang hidup saya, dan saya tidak mau pergi begitu saja. Sang Maha melihat berani masuk, jadi mengapa saya harus takut?" Dia melangkah maju dan menuju ke tempat lilin. Dia kemudian dengan cepat memindahkan kandil berdasarkan ingatannya tentang apa yang dilakukan Hu Juan. 99 kandil mulai bergerak perlahan dan terdengar suara gemuruh yang keras. Saat mereka bergerak, mereka membentuk formasi besar. Semburan cahaya hantu datang dari kandil lalu bersinar terang. Di tengah-tengah 99 kandil, lingkaran cahaya muncul, dan kabut hitam pekat muncul dari dalamnya. Ling Tianhou mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam lingkaran cahaya terlebih dahulu. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat wanita berwarna perak itu sebelum melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Saat Wang Lin dan Ling Tianhou memasuki lantai 9, di dalam istana di tengah lantai 9, yang sama dengan lantai 8, sosok yang tertutup kabut gelap mengangkat kepalanya dan menunjukkan tanda perjuangan. Hanya ada satu cahaya tersisa di antara alisnya saat gas hitam tak berujung menyerang dalam upaya melahap titik cahaya terakhir. Gemuruh terus-menerus datang dari luar istana bersamaan dengan raungan marah. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di luar. Di luar istana, hampir semua orang hadir, namun semuanya terluka. Mereka mengitari istana, dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menyerang para penggarap di sekitarnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka menyerang, bayangan iblis ini tidak menghilang. Jika mereka dipaksa dalam situasi putus asa, bayangan iblis akan runtuh membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya terlibat dalam pertempuran ini. Wajah Tuan Void pucat dan dia duduk tidak jauh dari situ. Dia batuk seteguk darah hitam dan menunjuk titik-titik di sekujur tubuhnya untuk menekan luka-lukanya. Di sampingnya, pria berbaju hitam juga sangat pucat, dan dia duduk di sana berkultivasi, tetapi matanya terpaku lurus ke depan. Allseer melambaikan lengan bajunya yang besar, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan melancarkan banyak serangan kuat, menghancurkan semua yang datang padanya. Adapun Wang Wei, dia memiliki ekspresi muram saat tirai air mengerikan di sekelilingnya menyerang dengan gila-gilaan. Ada dua alasan mengapa dia menyerang dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah tuannya, King Lin, dan yang kedua adalah Hu Juan, yang langsung tersedot ke lantai 9. Hal ini menyebabkan perhatiannya menjadi terganggu, sehingga Beilou mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Seiring dengan bantuan Allseer, mereka mampu melukai Wang Wei, tetapi Wang Wei meminum terlalu banyak pil. Dia hanya mengambil beberapa dan mengabaikan Beilou dan Allseer saat dia bergegas ke lantai 9 untuk mencari Hu Juan. Beilou ada di sisi lain. Energi iblis memenuhi tubuhnya, membentuk api iblis yang kuat di sekelilingnya. Bayangan iblis kuno muncul di belakangnya, tetapi bayangan ini hampir bersifat jasmani dan mengeluarkan aura iblis yang kuat. Setiap kali dia mengangkat tangan kanannya, mantra yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar, menyerang bayangan iblis, dan dia berteriak, "Tajia, aku tahu mantra bayangan iblismu menghabiskan energi paling jahat. Saya ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda buang."
Yang menjawab Beilou adalah suara dingin dan serak yang membuat hati semua orang merinding. Suara ini sangat halus dan mengandung tekanan jahat. Beilou, saat aku menyelesaikan kepemilikanku, kamu akan tahu berapa banyak energi iblis yang kumiliki sekarang. Setelah mendengar ini, mata Wang Wei menjadi merah. Lalu kedua tangannya bergerak dan cahaya biru muncul di hadapannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan bergelombang yang memenuhi seluruh langit seperti lautan sungguhan. Wang Wei meraung dan kemudian lautan mengerikan ini runtuh dari langit di tengah kabut gelap di luar istana. Orang tua di labu itu juga menyerang saat dia berubah menjadi mantra yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke dalam kabut hitam untuk memulai pembantaian dengan bayangan iblis. Zoe juga ada di sini, tapi dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dia memiliki tatapan cemas saat dia melihat kabut hitam di depannya. Namun, energi iblis dalam dirinya terlalu kuat. Sebagai tubuh roh, dia merasa sulit untuk menolak energi iblis. Pada saat itulah, Wang Lin dan Ling Tianhou tiba. Lantai 9 ini tidak besar, selain istana, tidak ada yang lain. Saat mereka tiba, mereka melihat pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan mereka. Bayangan iblis kuno Beilou dan gelombang mengerikan Wang Wei adalah yang paling mencolok. Pada saat ini, mata Olsir mengungkapkan cahaya aneh saat dia menunjuk ke langit dan berkata, "Jari takdir surgawi." Setelah dia berbicara, pusaran megah muncul di laut yang dibentuk oleh mantra Wang Wei, lalu tekanan kuat turun dari atas. Sebuah jari raksasa keluar dari air dan tanpa ampun menekan istana yang tertutup kabut hitam. Lautan raksasa itu tiba-tiba runtuh seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jari Olsir juga turun dari langit. Iblis kuno Beilou membuka tangannya dan bayangan iblis kuno di belakangnya terlepas dari tubuhnya. Ada kilatan cahaya dan 24 bendera ilusi kecil mengelilingi bayangan iblis kuno. Saat iblis kuno menunjuk ke depan, 24 bendera kecil melepaskan tekanan yang tak terbayangkan. Berbagai ilusi dewa kuno dan setan kuno muncul, bahkan ada beberapa binatang buas dari zaman kuno. Mereka memenuhi langit. Berbagai mantra turun dari langit di luar istana saat ini. Master Void mengatupkan giginya dan hendak menyerang. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Wang Lin ada di sini, dia segera berhenti. Pria berbaju hitam juga tidak bergerak, tapi jejak keserakahan muncul di matanya. Di dalam istana ada Kaisar Langit King Lin yang terluka parah. Bahkan jika iblis kuno ada di sini, mereka masih memiliki lebih banyak orang, dan mereka tidak kekurangan pembudidaya yang kuat, sehingga iblis kuno pun akan takut. Selama aku bisa mendapatkan 3 tetes darah King Lin, misiku akan selesai. Bahkan mata lelaki tua di labu itu berbinar. Dia berhenti menyerang dan mundur beberapa langkah, lalu keserakahan muncul di matanya. Dia datang ke sini dengan Olsir, jadi dia tidak menemui banyak masalah. Dia di sini bukan untuk mendapatkan rahasia langkah ketiga dari King Lin, dia menginginkan mantra surgawinya. Ketika mantra Olsir, Beilou, dan Wang Wei mendarat, terjadi gemuruh yang hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh. Ketika jari yang maha melihat mendarat, seluruh bumi runtuh dan bahkan seluruh gua Kaisar Langit mulai bergetar. Ke-9 lantai terkena dampaknya. Kemudian, menambahkan banyak ilusi yang ditimbulkan oleh bendera Beilou, yang berguncang bukan hanya gua Kaisar Langit, tapi seluruh negeri roh iblis. Runtuhnya tanah menyebabkan seluruh lantai 9 berubah menjadi reruntuhan. Saat 3 mantra kuat turun, suara serak Beilou meraung seperti orang gila. Dan kemudian semua kabut hitam di sekitar istana menyerang 3 pembangkit tenaga listrik. Gelombang gemuruh yang mengguncang surga bergema. Wang Lin dan Ling Tianhou dengan cepat terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang tak terbayangkan dari depan. Namun, saat mantra dan kabut hitam bertabrakan, menyebabkan dunia berubah warna, lilin terakhir di istana di lantai 8 menyala sejenak, dan kemudian padam. Saat lilin padam, cahaya di antara alis pria parubaya di atas tahta menghilang. Kemudian energi iblis dalam jumlah besar menyerbu masuk dan menduduki seluruh area. Saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan dengan api iblis yang menakutkan. Kini ada 8 bintang yang berputar cepat di mata kirinya.
Dia mengungkapkan senyuman suram saat dia perlahan berdiri. Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tubuhnya tidak mampu bergerak 1 inci pun. Namun, saat ini, dia pindah. Saat pria parubaya itu berdiri, energi iblis yang mengerikan melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di istana tempat dia berada. Kemudian istana itu hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Bahkan kabut hitam di luar dengan cepat memasuki istana yang runtuh dan menuju ke arah pria parubaya. Baju zirah hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat ini, Wang Wei melihat istana runtuh, dan dia melihat sosok di dalam istana yang runtuh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit. Guru. Ada sedikit kegilaan di mata Olsir. Dia telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Di sisi lain, Bei Lou menghirup udara dingin dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia baru saja menyelesaikan penguasaan bola dan belum stabil. Aku tidak bisa membiarkan dia mengkonsolidasikan kekuatannya. Saat pria parubaya itu berdiri, semua batasan di lantai pertarungan pertama berkedip-kedip dengan intens seolah-olah mereka sedang bersorak, dan kemudian semuanya roboh. Yang lebih menakutkan lagi adalah tanah roh iblis berubah drastis saat dia berdiri. Semua energi iblis tersapu dari tanah roh iblis, mengembalikannya ke alam surga roh surgawi. Namun, pada saat ini, energi iblis yang tak ada habisnya melonjak dan menutupi seluruh langit di atas alam surga roh surgawi. Binatang surgawi yang baru saja pulih tersapu oleh energi iblis. Begitu energi iblis berlalu, mereka menjadi binatang buas yang sangat haus darah. Bukan hanya negeri roh iblis, tapi bahkan langit berbintang tak berujung tempat negeri roh iblis berada dipenuhi dengan energi iblis. Itu berubah menjadi bayangan setan ilusi besar, dan mengeluarkan tawa arogan. Tawa ini hening, tapi menyelimuti seluruh aliansi. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Perang di aliansi yang telah berlangsung selama setengah tahun masih terus berlanjut. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Namun pertempuran yang kejam telah membuat mata kedua belah pihak menjadi merah karena pembantaian. Sejumlah besar penggarap Alhaven datang dari Alhaven, dan aliansi memindahkan hampir semua penggarap di wilayah utara. Seluruh wilayah utara dipenuhi bau darah yang kental. Bahkan Master Flamespak hampir menjadi gila karena membunuh. Namun, saat kedua belah pihak tenggelam dalam pembantaian tanpa akhir, tawa hening itu berlalu. Master Flamespak terkejut, dan bahkan tetua aliansi yang melawannya pun terkejut dengan situasi ini. Mereka bukan satu-satunya, semua pembudidaya biasa di sekitarnya mulai gemetar, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Di markas besar aliansi yang jauh, masih ada beberapa makhluk surgawi yang masih hidup. Mereka adalah tulang punggung aliansi, dan mereka akan berangkat untuk bergabung dalam pertempuran di wilayah utara. Namun, tawa hening terdengar di telinga mereka. Ekspresi mantan makhluk surgawi ini berubah drastis dan teror memenuhi mata mereka. Ini, suara ini. Kaisar Langit King Lin. Bahkan pria parubaya di ruang rahasia di planet di atas pusaran jauh di dalam markas besar aliansi tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, bel di langit-langit tiba-tiba runtuh dengan keras. Kaisar Langit. Pada saat yang sama, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin di alam kekosongan cemerlang tiba-tiba mendongak. Seolah-olah tatapannya bisa menembus ke kejauhan dan melihat ke tanah roh iblis. Ekspresinya belum pernah seserius ini sebelumnya. Di sampingnya, Brilliant Void Scientist yang dingin, Mu Bingmei, juga terkejut. Dia telah bangun. Bukan, itu bukan dia. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ada sedikit rasa melankolis, sedikit rasa lega, tapi juga sedikit rasa kecewa. Di medan bintang yang terbakar yang merupakan tanah terlarang bagi aliansi milik Sekte Vermilion Bird Divine dari 4 sekte ilahi, ada batu putih selebar 100 kaki yang berada di bagian terdalam dari medan bintang. Disinilah sumber apinya. Batuan ini bentuknya tidak beraturan, bukan berwarna merah, melainkan seputih salju. Namun, suhu dari batu ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan Wang Lin saat ini akan meleleh jika dia berada dalam jarak 1000 kaki darinya, dan bahkan Vermilion Bird miliknya akan langsung mati. Bahkan Dewa Kuno Bintang 5 tidak akan mampu bertahan jika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari batu ini.
Batu yang tampak biasa ini adalah sumber dari bintang yang terbakar ini. Karena itulah medan bintang terus menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ada seorang lelaki tua duduk di atas batu ini. Orang tua ini tampak terlalu tua dengan kulitnya yang kendur, dan aura kematian yang pekat memenuhi dirinya. Dari kejauhan, dia tidak terlihat seperti manusia, melainkan seonggok daging mati. Namun, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Dia adalah Kaisar Burung Vermilion. Bahkan saat itu, ketenarannya mengguncang bintang-bintang. Karena suatu alasan khusus, dia tidak memasuki alam surgawi, tetapi pasti ada tempat baginya di sana. Saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Dia melihat ke atas dan menunjukkan sedikit kesedihan. Mungkinkah sekte Vermilion Birth Divine saya benar-benar tidak dapat bangkit sekali lagi? Ada sebuah planet di antara bintang-bintang yang tidak diperhatikan atau diabaikan oleh kebanyakan orang. Itu adalah planet budidaya peringkat 6, dan disebut planet Suzaku. Di planet Suzaku, di tempat yang dulunya merupakan lautan kabut, terdapat tanah dewa kuno. Di dalam lautan darah tanah dewa kuno, seorang pria berambut merah perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Iblis kuno bintang 8 ini hanya sia-sia. 100 tahun lagi, saya, Tuosen, akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, akankah ada orang yang dapat menghalangi saya muncul? Saat suara Tuosen bergema, lautan darah bergejolak dan mengamuk seperti gelombang yang mengerikan. Tanah dewa kuno adalah ruang terpisah di kehampaan yang telah dibuka Tusi. Tubuhnya disimpan di ruang ini. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar tubuhnya, bahkan planet budidaya pun seperti mainan anak-anak di sebelahnya. Kulitnya yang kasar dan kepalan tangannya yang besar mengeluarkan tekanan yang menghancurkan bumi yang mengisi kekosongan. Namun, saat lautan darah mengamuk karena kata-kata Tuosen, jari telunjuk kanan Tusi tiba-tiba bergerak sedikit. Runtuhnya istana itu seperti badai yang tiba-tiba terhenti, lalu seluruh kekuatannya tersebar keluar. Pria parubaya yang berdiri adalah mantan orang nomor 1 yang tidak memiliki saingan di antara 4 alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Namun, saat ini matanya dipenuhi dengan api iblis yang kuat dan dia diselimuti oleh baju zirah hitam. Armor seperti sisik menutupi seluruh tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan membentuk jubah di belakangnya yang bergerak tanpa angin. Di ujung jubah, bayangan iblis kuno yang mengesankan muncul. Armor tebal itu menutupi seluruh penampilannya, hanya api iblis di matanya yang memancarkan cahaya merah. Saat istana runtuh, dia melangkah keluar. Pada saat ini, di luar istana yang runtuh, mantra Laut Wang Wei yang megah menutupi langit. Runtuhnya istana terlalu cepat, sehingga Wang Wei tidak punya waktu untuk menghentikan mantranya. Ombak yang bergelombang menghantam istana yang runtuh seperti orang gila. Saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini digantikan oleh laut, dan uap air memenuhi dunia. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar membanjiri area tersebut pada saat ini. Rasanya hampir bersifat jasmani dan dapat mengguncang pikiran seseorang. Mantra ini saja sudah cukup untuk menjadikan Wang Wei salah satu kultivator paling kuat saat ini. Seluruh dunia seakan tenggelam oleh amukan lautan ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Dari apa yang dia lihat, kekuatan Wang Wei sebanding dengan King Sui jika ji realemnya tidak termasuk. Namun, saat lautan mengamuk tiba, pria parubaya yang mengenakan baju besi mengambil langkah dan tiba di udara. Hanya tipuan kecil? Dengan sedikit rasa haus darah dan kegilaan, pria itu mengangkat tangan kanannya dan melambai secara acak. Gas hitam dalam jumlah besar tiba-tiba keluar dari tangannya dan langsung membanjiri langit hingga menutupi laut. Laut yang diciptakan Wang Wei meledak menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Seolah-olah mantra Wang Wei hanyalah permainan anak-anak di hadapan pria ini. Guru, murid terlambat. Wajah Wang Wei pucat saat dia mundur ratusan kaki dan tiba di samping Zhou Yi. Dia menatap pria parubaya dengan rasa sakit di matanya, tapi dia dengan cepat menekannya dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Zhou Yi belum pulih dari melukai Master Void dan berada dalam bahaya di sini. Wang Wei melambaikan tangannya, dan Zhou Yi secara alami mengetahui maksud Wang Wei.
Zhou Yi memandang Wang Lin sebelum berubah menjadi cahaya dan dimasukkan ke dalam tas Wang Wei. Di langit, setelah laut Wang Wei hancur, jari sang pelihat yang sepertinya bisa menopang langit turun. Itu dipenuhi dengan energi asal yang kuat dan perlahan turun dari langit. Meski terlihat lambat, namun sangat cepat. Suara gemuruh bergema seolah-olah sebuah lubang sedang dibuka di langit dengan jari. Bahkan kabut hitam pun menembusnya saat menimpa pria di bawah. Suara siulan aneh bergema, tapi sebelum terdengar mendekat, tangan kanan pria parubaya itu terulur. Dengan keras, jari itu mulai roboh di tengah. Seolah-olah kekuatan yang jauh lebih kuat dari jari ini telah mematahkannya menjadi dua, menyebabkan seluruh jari itu patah sedikit demi sedikit. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Jari yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik roboh dan menghilang dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat pria parubaya itu melangkah keluar, mantra Wang Wei dan Olsir runtuh. Namun, pria berbaju besi itu tidak berhenti dan mengambil langkah lain. Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan segera tiba di hadapan iblis kuno Beilou. 8 bintang di mata kirinya bersinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai melambaikannya ke semua ilusi yang ditimbulkan oleh bendera kecil. Kabut hitam tak berujung yang menutupi langit tiba-tiba menyusut dan mengelilingi dia dan Beilou. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga saat orang bereaksi, mereka hanya melihat kabut hitam. Gelombang gemuruh bergema di dalam kabut hitam. Kabut hitam bergejolak dan raungan marah Beilou terdengar. Tajia, meskipun kamu telah memiliki tubuh King Lin, jika kamu tidak punya cukup waktu, kamu tidak mungkin melahap jiwa King Lin atau menampilkan seluruh kekuatan King Lin sejak saat itu. Terus, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Suara serak dan suram keluar bersamaan dengan fluktuasi mantra. Ketika mendarat di telinga semua orang, seolah-olah tulang sedang digosok. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Mata Olsir menampakkan cahaya aneh. Lalu dia tiba-tiba menyerbu ke dalam kabut hitam. Gemuruh kabut hitam semakin keras. Wang Wei mengatupkan giginya dan bergegas menuju kabut hitam juga. Ketiga pembangkit tenaga listrik ini telah memasuki kabut hitam, dan benturan mantra mereka yang mengguncang surga bergema. Ada juga fluktuasi gila-gilaan pada energi asal dan energi spiritual surgawi yang menyebar. Master Void memandang kabut hitam dengan ekspresi serius, dan pria berbaju hitam di sampingnya melakukan hal yang sama. Orang tua di atas labu itu juga ragu-ragu dan berhenti di tepi kabut hitam. Adapun Ling Tianhou, dia melihat kabut hitam dengan ekspresi suram. Wang Lin segera mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengetahui semua yang sedang terjadi, pria berbaju besi yang keluar dari istana adalah orang yang sama yang mengganggu panduan nethernya ketika dia berada di dalam dunia botol dan memberinya kristal kuning. Ketika Wang Wei meneriakkan, "Guru," itu membenarkan spekulasi Wang Lin. Orang itu adalah orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Menghubungkan semua informasi dari sebelumnya, karma dari segala sesuatu akan terungkap dengan sendirinya. Di masa lalu, Kaisar Langit King Lin terluka parah selama runtuhnya alam surgawi dan terpaksa melakukan budidaya pintu tertutup. Namun, iblis kuno Tajia dan iblis kuno Beilou mengambil kesempatan ini untuk menyergap King Lin. Mereka ingin mencuri tubuh King Lin untuk mengambil kultivasi dan ingatannya. Namun, King Lin sangat kuat, dan bahkan setelah terluka parah, dia masih sangat kuat. Bahkan dengan iblis kuno dan iblis kuno bekerja sama, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan King Lin. Akhirnya, King Lin tiba di alam surga roh surgawi, di mana pertempuran mereka mencapai puncaknya. Dalam pertempuran itu, iblis kuno Beilou dipecah menjadi 9 bagian secara paksa. Dia tidak punya pilihan selain menjadi 9 roh iblis kuno dan menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam surga roh surgawi sampai dia bisa berubah. Adapun iblis kuno Tajia, dia bisa memasuki tubuh King Lin, dan dia mencoba mengambil alih. Namun, King Lin bisa sampai di lantai 9 gua ini. Saat dia duduk, dia menggunakan 99 lilin untuk melawan iblis kuno. Namun, iblis kuno Tajia juga merupakan makhluk yang kuat. Dia tiba-tiba memenuhi seluruh gua dengan energi iblis dan bahkan menyebabkan beberapa penjaga King Lin berjalan di jalan iblis. Mereka akhirnya berakhir di bawah komandonya.
Adapun iblis yang tersebar di tanah roh iblis dan memiliki tubuh yang sama dengan Ling Tianhou, aku khawatir ada sesuatu yang lain di balik itu. Mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia langsung mendapat gambaran kasar tentang situasi di dalam gua. Saat ratusan pikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia mundur dengan cepat, suara memekakkan telinga datang dari kabut hitam. Bersamaan dengan suara ini, kabut hitam dengan cepat menyebar keluar. Tubuh Wang Wei keluar dari kabut hitam yang meluas. Saat dia melayang di udara, dia batuk seteguk darah dan tampak putus asa. Namun, kesedihan di wajahnya dan rasa sakit di hatinya menekan segala luka. Saat Wang Wei dipaksa keluar, kabut hitam yang menyebar berkumpul dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Wang Wei. Itu sangat cepat hingga langsung menembus dada Wang Wei. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dada Wang Wei dan kemudian dia jatuh dari langit. Perubahan ini begitu mendadak sehingga menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Pria berbaju hitam itu tersentak sebelum menarik semua keserakahannya dan segera mundur. Master Void juga sama, tetapi matanya berbinar, dan saat dia mundur, dia menyerang Wang Wei yang terluka parah. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri orang ini dan menyelesaikan sedikit kebencian di hati saya. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap nirvana sakral. Saat ini, dia bergerak seperti kilat dan muncul di samping Wang Wei. Dia kemudian mengangkat tangannya dan tanpa ampun menghantam kepala Wang Wei. Dia menyeringai dan berteriak, "Karena kamu berani membantu kecil itu, matilah." Saat Wang Lin mundur, dia juga melihat Wang Wei dibuang setelah terluka parah. Dia segera berhenti dan menyerang Wang Wei. Namun, dia tidak secepat Master Void yang mendekati Wang Wei dan sudah mengangkat tangannya. Cahaya kuning muncul di tangan kanan Master Void. Tangannya berisi kekuatan puncak dari kultivator Nirvana Shatterer tahap awal. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Tungku Dewa Kuno muncul di sekelilingnya. Dia menunjuk ke arah Wang Wei dan berteriak, "Ubah posisi." Sebuah cahaya menutupi Wang Wei, dan saat tangan Master Void jatuh, dia menghilang dan digantikan oleh Wang Lin. Mata kanan Wang Lin bersinar biru saat telapak tangan Master Void turun, dan perisai cahaya biru muncul di antara keduanya. Tangan Master Void menabrak perisai. Perisai itu tenggelam dan menekan dada Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya didorong ke belakang dan matanya menjadi merah, lalu dia tiba di samping Wang Wei yang tidak sadarkan diri. Dia meraih Wang Wei dan mundur. Saat dia melakukannya, dia merogoh pakaian Wang Wei untuk mengambil pil. Dia kemudian menghancurkan lilin di sekitar pil dan melemparkannya ke mulut Wang Wei. Tuan Void menatap Wang Lin. Setelah dipaksa menahan amarahnya begitu lama, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia seharusnya tidak kehilangan akal sehatnya begitu saja dengan penurunan tingkat kultivasinya dan menyerang Wang Lin. "Bajingan kecil, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini." Wang Lin dengan cepat mundur dan matanya menjadi dingin. Saat Master Void mengejar Wang Lin, kabut gelap yang dipenuhi mantra tiba-tiba meluas sekali lagi, dan kali ini All-Seer diusir. Meskipun dia terlihat pucat, kondisinya tidak buruk. Saat dia bergegas keluar, kabut hitam berubah menjadi cahaya hitam yang melukai Wang Wei dan menyerang All-Seer. Mata sang pelihat berbinar. Dia menyerbu keluar dan tangan kanannya menyentuh di antara kedua alisnya. Sinar cahaya 7 warna keluar dari sela alisnya dan bertabrakan dengan cahaya hitam. Terjadi ledakan ketika cahaya 7 warna dan cahaya hitam runtuh. All-Seer meminjam kekuatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran Master Void. Namun, itu tidak membuatnya menyerah untuk membunuh Wang Lin. Dia sebenarnya bergerak lebih cepat. Ketika lelaki tua di atas labu itu melihat bahwa bahkan Yang Maha Melihat pun dikalahkan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tapi dia sudah terlambat. Perputaran kabut hitam mencapai puncaknya, dan gemuruh yang mengguncang bumi terus berlanjut. Kemudian erangan teredam terdengar saat Bei Lo tanpa ampun terlempar keluar dari kabut hitam, dan darah menyembur kemana-mana. Energi iblis di sekitar Bei Lo yang tersebar dengan cepat berkumpul. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Di belakangnya, kabut hitam dengan cepat berkontraksi, dan dalam sekejap,
kabut itu menyusut kembali menjadi iblis kuno lapis baja. Tangan kanan iblis kuno memegang pedang hitam sepanjang 30 kaki dan bergerak maju. Dia tidak cepat, tapi dia juga tidak lambat. Pada langkah kedua, dia sudah berada di hadapan lelaki tua di atas labu itu. Orang tua di atas labu itu mengungkapkan ketakutan di matanya dan hendak mundur. Namun, saat dia hendak mundur, iblis kuno itu melangkah melewatinya dan pedang hitam itu dengan santai menyapu lelaki tua itu. Energi tajam yang tak terbayangkan menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Tanpa sempat berpikir, labu di bawah kakinya terhalang di hadapannya dan telapak tangan kanannya membentur labu tersebut. Namun, saat mantra datang dari labu tersebut, bilahnya melintas dan labu tersebut mengeluarkan suara berderak saat terbelah menjadi dua. Ketika lelaki tua itu melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah miliknya. Tubuhnya sudah terpotong menjadi dua. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri, itu dihancurkan oleh pedang itu saat masih ada di tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno Tajia tidak berhenti setelah dia melewati lelaki tua di atas labu itu. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pria berbaju hitam dipenuhi rasa takut yang lebih besar dan melarikan diri lebih cepat. Tetesan darah menetes dari bilahnya. Iblis kuno mengungkapkan ekspresi mengerikan dan kemudian mengejar Beilou. Beilou, saat itu, aku tidak membunuhmu karena nenek moyang kita pernah satu klan, tapi karena kamu datang mencari kematian, iblis ini hanya bisa memenuhi keinginanmu. Omong kosong. Saat itu kita sepakat bahwa saya akan mengambil jenazahnya dan Anda akan mengambil kenangannya. Jika kamu tidak membatalkan kesepakatan kita, tubuh itu akan menjadi milikku. Beilou meraung sambil mundur. Iblis kuno berarmor itu mengungkapkan senyuman mengejek saat dia memegang pedangnya dan berkata, hanya saja aku sedikit lebih cepat. Jika aku bertindak nanti, maka posisi kita akan berubah. Saat dia berbicara, dia memegang pedangnya dan menebas Beilou. Tunjukkan wujud roh iblismu pada iblis ini. Sebuah pedang yang sangat besar muncul di dunia, itu seperti pedang yang bisa membelah langit menjadi dua. Ketika iblis kuno ditebang, suara gemuruh terdengar. Sinar energi pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyapu Beilou, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bilahnya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mendarat di atasnya. Energi pedang itu menembus tubuh Beilou dan mendarat di tanah. Gemuruh keras terdengar dari tanah yang runtuh saat jurang dengan kedalaman yang tidak diketahui muncul. Tubuh Beilou terbelah menjadi dua dan roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Namun, saat tubuhnya runtuh, cahaya iblis hijau terbang ke udara dan segera berubah menjadi iblis kuno setinggi 1000 kaki. Ini adalah tubuh asli Demon kuno Beilou. Begitu dia muncul, dia mundur dengan kecepatan yang mengejutkan. Iblis kuno mendengus dingin dan mengejarnya dengan pedangnya. Adapun yang lainnya, dia tidak menganggap mereka sebagai ancaman sama sekali. Selain iblis kuno, satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah aura dewa kuno menjijikkan yang dia sadari ketika dia muncul. Saat dia mengejar Beilou, iblis kuno dengan dingin menatap Wang Lin di kejauhan. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa untuk menghindari Master Void yang seperti anjing gila, tapi kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Master Void. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengeluarkan Wither Tato milik klan Tato dan meletakkannya di tubuhnya, membuat kecepatannya segera mencapai puncaknya. Pergi ke tempat istana berada. Dia sudah bangun sebelum guru kerasukan, jadi dia pasti mendapat pesan. Suara Wang Wei terdengar dari belakang Wang Lin. Lukanya telah sembuh total. Setelah berbicara, dia meninggalkan Wang Lin dan menyerang Master Void. Wang Lin segera mengubah arah tanpa berhenti. Dia tiba di depan istana yang runtuh dalam sekejap, dan dengan sapuan akal sehatnya, dia menemukan Hu Juan yang tidak sadarkan diri. Ketika dia mendekati Hu Juan, Wang Lin mengumpulkan energi asal api di tangannya dan menunjuk ke antara alisnya tanpa ragu-ragu. Energi asal api menyapu seluruh tubuhnya dan membangunkannya. Senior, tolong cepat buka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan dan segera mengirim pesan ke Hu Juan ketika dia terbangun. Setelah Hu Juan terbangun,
ada sedikit kebingungan di matanya, tapi dia segera pulih. Dia bangkit dan kedua tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Gemuruh bergema di langit dan kemudian 6 pilar cahaya runtuh dalam jarak 100 kaki dari Hu Juan. Di kejauhan, tangan kanan Wang Wei membentuk segel, menciptakan tirai air yang menjebak Master Void. Niat membunuh muncul di matanya, tapi ini jelas bukan waktunya untuk bertarung. Dia mendengus dingin dan kemudian air yang memerangkap Master Void tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyusut. Tanpa menunggu hasilnya, Wang Wei langsung muncul di samping Hu Juan dan Wang Lin. Pilar cahaya menyala dan ketiganya segera menghilang. Di saat yang sama, pria berbaju hitam juga datang dengan panik. Dia menyerbu pilar cahaya dan menghilang. Tubuh Master Void dikelilingi oleh pedang air. Saat mereka menikamnya, dia mengeluarkan suara gemuruh dan badai tanah kuning muncul. Ada suara tabrakan saat dia berhasil memblokir serangan tersebut, tapi dia terbatuk-batuk darah. Hal ini membuatnya menggigil kedinginan dan membangunkannya dari keadaan gilanya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan tampak luar biasa bagi orang lain. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali atas niat membunuhnya dan menyerang pada saat krisis ini? Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati di sini. Mata Master Void dipenuhi ketakutan dan kepahitan. Tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang pilar cahaya. Sedangkan untuk Olsir, dia tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebelumnya, saya menyadari bahwa saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri, tetapi sekarang saya yakin. Saya tidak mengira penyakit hawar surga yang pertama akan tiba begitu cepat. Master Void bergegas menuju pilar cahaya dan menghilang. Iblis kuno Beilou, yang dikejar oleh iblis kuno, mengeluarkan raungan marah. Ketika dia melihat susunan transfer untuk keluar dari tempat ini telah terbuka, dia segera bergegas menuju ke sana tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mendekat, iblis kuno yang mengejarnya menunjukkan tatapan haus darah. Dia melepaskan pedang di tangannya dan tiba-tiba membuka tangannya. Iblis memangsa semua roh. Saat dia berteriak, baju besi di sekitar iblis kuno melepaskan kabut hitam yang tak terbatas, dan kabut hitam tiba-tiba memenuhi dunia sekali lagi. Kabut hitam berubah menjadi tunggangan raksasa yang berusaha melahap Beilou yang melarikan diri dengan kejam. Beilou mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya roboh dengan keras. Separuh tubuhnya dilahap, dan separuh sisanya berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia kemudian menghilang ke dalam susunan transfer. Kabut hitam dengan cepat menyerap separuh tubuh roh Beilou. Kemudian kabut menyelimuti Tajia dan berubah menjadi seekor naga. Ia bergegas menuju susunan transfer dan menabrak langit. Langit hancur terbuka saat dia menyerbu ke atas. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Adapun Wang Lin dan pasangan awan surgawi, ketiganya segera muncul di istana di lantai 8. Hu Juan dengan cepat berkata, ketika guru berbicara kepada saya sebelumnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, darah King Xuang. Mata Wang Wei menyipit. Sebelum dia dapat berbicara, pria berbaju hitam dan Master Void datang dari barisan transfer. Pada saat yang sama, tubuh roh menyedihkan iblis kuno Beilou juga muncul. Juga, pada saat ini, tanah tempat semua orang berdiri runtuh. Saat tanah runtuh, untaian energi iblis keluar dari retakan. Ketika tanah benar-benar runtuh, naga yang dibentuk oleh energi iblis itu keluar. Ia membuka mulutnya yang bisa melahap dunia dan berusaha melahap semua orang. Saat ini, Wang Lin mengingat kembali kata-kata yang baru saja diucapkan Hu Juan di benaknya. Darah King Xuang, darah King Xuang. Saat naga iblis tiba, Wang Lin menamparkan tasnya dan pagoda surgawi muncul. Karena tidak punya waktu untuk memikirkan betapa berharganya menara surgawi itu, Wang memukulnya dengan telapak tangannya, menyebabkan menara itu runtuh, dan tubuh King Xuang muncul di hadapannya. Saya minta maaf. Dia diam-diam meminta maaf kepada Zhou Yi. Wang Lin memanfaatkan semua waktu yang dimilikinya saat dia menusuk jari telunjuk King Xuang dan memeras setetes darah. Lalu dia segera melemparkan setetes darah itu ke naga iblis di depan mereka.